Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Pratama, NIM 2022-596, dosen pengampu Bapak Yaris. Saya akan menjelaskan sistem peradilan pidana secara perspektif viktimologi. Apa sih viktimologi itu? Viktimologi adalah studi ilmiah tentang korban kejahatan yang mempelajari pola viktiminasi, penyebab dan dampak dari kejahatan, serta bagaimana korban berinteraksi dengan sistem peradilan. Viktimologi pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20, dipelopori oleh ahli seperti Benjamin Mendelssohn dan Hans von Hentig secara sederhana. Viktimologi adalah cabang kriminologi yang mempelajari siapa korban, bukan hanya individu tapi juga kelompok rentan seperti perempuan, anak, atau anak minoritas. Dampak kejahatan, trauma fisik, psikologis, dan sosial yang dialami para korban. Peran korban dalam kejahatan, apakah ada faktor kontribusi? Tidak ada kesengaja korban. Tapi tanpa menyalahkan mereka dalam perspektif modern, viktimologi menekankan hak korban seperti hak atas informasi perlindungan dan partisipasi dalam proses hukum di tingkat internasional. Deklarasi Dasar PBB tentang korban kejahatan 1985 menjadi pondasi. Di Indonesia ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menjamin restitusi dan rehabilitasi bagi para korban. Sekarang mari kita bahas atau kritik tajam dari perspektif viktimologi terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Model ini yang berbasis retributif dan pelaku sentris seperti diatur KUHP di Indonesia memang efektif menangkap dan menghukum pelaku, tapi sering gagal melayani korban, malah korban yang sengsara, malah memperburuk keadaan korban juga. Viktimologi sejak era Benjamin Mendelssohn fokus eksklusif pada pelaku, korban hanya saksi pasif dalam SPP konvensional. Proses penyidikan hingga sidang prioritas bukti melawan tersangka pasal 184 KUHP. Korban direduksi jadi alat bukti tanpa hak partisipasi nyata. Menurut data survei Lembaga Bantuan Hukum atau LBH 2022, 60% korban merasa tidak didengar. Seperti dalam kasus pemerkosaan, di mana korban dipaksa ulang cerita traumatis berkali-kali hingga merusak psikologis mereka dan emosionalnya korban. Kedua, viktimisasi sekunder yang merajalela proses hukum justru jadi sumber trauma baru. Interogasi kasar polisi, penundaan sidang rata-rata 8-12 bulan, dan data Mahkamah Agung 2023 dan bocornya identitas korban ke media menyebabkan stigma sosial di Indonesia. 50% korban kekerasan berbasis gender mengalami ini. Mirip kejahatan kedua yang dikritik Niels Christie dalam bukunya The Ideal Victim. Korban rentan seperti anak atau perempuan desa paling berdampak karena akses ke pengacara atau LPSK terbatas. Ketiga, kurangnya mekanisme pemulihan dan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana konvensional retributif, hukuman sebagai balas dendam, ABK, restitusi atau rehabilitasi korban hanya 20% kasus pidana. Berujung kompensasi. Data LPSK 2023, padahal deklarasi PBB menuntut hak korban atas ganti rugi. Di konteks Indonesia, faktor struktural seperti korupsi dan overload pengadilan 1,2 juta perkara per tahun. 1,2 juta. Ini membuat korban merasa sistem milik pelaku. Keempat, merasa sistem milik pelaku.
Keempat, ketidakadilan sosial dan diskriminasi. SPP konvensional sering bias kelas dan gender. Korban miskin sulit laporkan kejahatan karena biaya, sementara korban miskin sulit melaporkan karena kurangnya biaya dan kurang dilindungi. Viktimologi kritik ini sebagai kegagalan negara memenuhi kewajiban hak asasi manusia atau disebut HAM. Seperti dalam konvensi CEDAW, untuk korban perempuan sikatnya SPP konvensional, efisiensi dari pelaku sentris ke korban sentris agar keadilan tak lagi menjadi mimpi buruk bagi para korban, seperti penguat, dan ada penambahan RC atau restoratif justice untuk penguatan RC di Indonesia. Sistem peradilan pidana secara umum. Dari laporan aduan kita bisa melaporkan penyidikan seperti penerima laporan, penuntut pasal, penerima laporan dari penyidikan. Pasal 1 sampai 108 KUHP dimulai dari laporan ke polisi, menyidik mengumpulkan bukti, interogasi saksi termasuk korban, dan tentukan status terdakwa. Penuntutan, jaksa agung memeriksa berkas dari polisi, jika cukup bukti kasus dituntut, jika tidak dihentikan. Sprint 3, korban jarang dilibatkan secara aktif meski Undang-Undang Nomor 13 2006. Persidangan, sidang di pengadilan dengan hakim sebagai penentu, korban beri keterangan saksi, tapi tradisionalnya fokus pada pembuktian kesalahan pelaku. Putusan bisa pidana, penjara, denda, atau bebas. Eksekusi putusan, pelaksana hukuman oleh kejaksaan dan Kemenkumham termasuk gerasi atau remisi. Sistem peradilan pidana secara umum. Sistem peradilan pidana adalah rangkaian hukum untuk menangani tindak pidana mulai dari penyidikan hingga hukuman di Indonesia. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan berbasis prinsip due process of law. Tahapannya meliputi penyidikan, polisi mengumpulkan bukti dan melibatkan saksi atau korban. Penuntut, jaksa memutuskan apakah kasus dilanjut pengadilan, hakim memutuskan berdasarkan bukti dengan sidang terbuka. Eksekusi, pelaksanaan putusan seperti penjara atau denda. Secara tradisional sistem ini pelaku sentris fokus pada pembuktian kesalahan pelaku. Namun korban sering hanya sebagai saksi pasif yang menyebabkan mereka merasa tidak didengar atau tidak terlindungi. Ya, karena seperti yang kalian lihat belakang ini, mungkin kebanyakan persidangan itu kayak formalitas karena kurangnya pelindung, kurangnya korban yang dilindungi. Atau tadi ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban. Nah, lanjut, fokus pada pembuktian kesalahan pelaku, namun korban hanya sering sebagai saksi pasif. Nah, hak korban di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak seperti pendampingan psikologis, kompensasi finansial, restitusi, dan hak memberikan keterangan di pengadilan, victim impact statement. Pernyataan dampak korban memungkinkan korban menyuarakan trauma mereka saat penentuan hukum restoratif justice atau RJ. Alih-alih hukum retributif, pendekatan ini melibatkan mediasi antara pelaku atau korban untuk pemulihan. Contoh diversi untuk kasus ringan di mana korban terlibat dalam kesepakatan damai. Tantangan mesti ada kemajuan implementasi masih lemah. Korban sering menghadapi viktimisasi sekunder, trauma tambahan dari proses masyarakat dukung korban lewat advokasi dan kurang stigma, misalnya ikut kampanye Komnas HAM. Nah, lanjut, kan ada sistem
peradilan pidana perspektif viktimologi, fokus pada korban, memperhatikan peran kondisi korban secara holistik termasuk aspek fisik dan sosial. Pelindungan hukum yang sudah dibahas tadi, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Pemulihan rehabilitasi, memberikan bantuan medis itu tadi, psikologis yang dibutuhkan untuk korban memulihkan kondisi pasca kejahatan atau untuk menghilangkan rasa trauma sedikit. Penegakan keadilan substantif, pendorong penegakan hukum yang tidak hanya pada pelaku tetapi juga memastikan keadilan bagi korban. Mencegah viktimisasi lebih lanjut, berupaya untuk mengurangi penderitaan korban. Nah, sekian video dari saya, terima kasih.